Saudara, kita ke informasi lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar bambu misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Penyegelan ini dilakukan karena pagar bambu laut tidak mengantongi izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan 3 buah kapal dan 1 buah speedboat, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi pagar bambu yang terpasang sepanjang 30 km di perairan Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan waktu 20 hari agar pagar yang dibangun sejak Agustus itu untuk dibongkar. Jika tidak, akan diberi sanksi. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Rame-rame begitu, tentu kami menurunkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan untuk melihat apa yang terjadi, apakah ada izin. Tidak ada, langsung dilakukan tindakan penyegelan. Dan itu memang sesuai dengan prosedur kami. Sudah ditemukan tidak ada izin, kenapa prosedurnya disegel dulu, kemudian menunggu 20 hari baru dibongkar? Kenapa nggak langsung dibongkar? Atau prosedurnya kayak gimana sih, Pak? Iya begini, ini kan kita belum tahu siapa yang punya. Kan begitu, prosedurnya harus kita teliti, kita kita telusuri, kita tanya dulu siapa yang punya. Karena gitu harus kita segel dulu, tidak bisa langsung main cabut, kan nggak boleh. Karena ini kita lakukan denda administratif, dan tentu harus pengembalian seperti semula, seperti kita minta kepada yang bersangkutan untuk kemudian membongkarnya, begitu. Sementara itu, saudara, sejumlah nelayan, mahasiswa, serta pemuda yang menamakan diri Jaringan Rakyat Pantura menyatakan sikap atas ramainya informasi yang beredar. Napsin, perwakilan nelayan pesisir, menjelaskan jika pemberitaan yang sudah beredar tidak benar, bahkan terkesan memperkeruh suasana. Dirinya meluruskan jika keberadaan bambu itu bukanlah pagar, melainkan tanggul yang berasal dari swadaya masyarakat yang bertujuan untuk menambah penghasilan mereka. Hal senada diungkapkan nelayan lain yang merasa tidak terganggu dengan adanya tanggul bambu itu. Justru sebaliknya bisa membantu penghasilan jika tangkapan ikan sedang sepi dengan kerang hijau yang bersarang di bambu. Sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Ide dasarnya begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak, dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditumbuhi ternyata oleh kerang hijau. Lalu diberi waring untuk membudidaya udang dan segala macam. Ini kan kemudian menjadi tambahan. Kita lihat nggak ada yang mentok-mentok tuh perahu orang yang bernelayan. Tidak ada. Saudara, Agung Sedayu merespon soal pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten yang menyeret nama Agung Sedayu. Dalam rilis tertulisnya, Agung Sedayu menyebut pagar laut tersebut merupakan hasil inisiatif dan swadaya masyarakat. Tak hanya itu, Agung Sedayu juga menyebut kehadiran pagar laut itu tidak mengganggu aktivitas nelayan sekitar. Dalam rilis tertulisnya, Agung Sedayu Group menyebut pagar laut tersebut merupakan hasil inisiatif dan swadaya masyarakat setempat untuk mencegah ombak dan mengurangi dampak abrasi. Tak hanya itu, Agung Sedayu juga menyebut kehadiran pagar laut itu tidak mengganggu aktivitas nelayan karena nelayan mencari ikan di tengah laut. Sementara itu, DPR akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penyelidikan pagar bambu sepanjang 30 km di pesisir Tangerang, Banten. Saudara, anggota Komisi 4 DPR Daniel Johan mengapresiasi pemerintah yang telah menyegel pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk mendalami legalitas pagar laut dan siapa pihak yang membuat pagar ini, Komisi 4 DPR pun akan menjadwalkan rapat kerja dengan Menteri KKP secepatnya. Kita mengapresiasi bahwa pemerintah presiden dalam hal ini melalui KKP telah melakukan tindakan secepat, tindakan tegas ya, telah melakukan penyegelan dalam waktu dekat
kita akan mengagendakan untuk memanggil KKP ke dalam suatu raker untuk memberikan penjelasan lebih detail untuk memastikan tidak ada tindakan yang di luar hukum. Saudara, Kementerian KKP menyegel pagar laut sepanjang 30 km dan meminta pihak yang mendirikan untuk membongkar pagar hingga 20 hari ke depan. Bagaimana perkembangannya siang ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata di Tangerang, Banten. Ariel, ini setelah ada ultimatum dari Menteri KKP agar pagar dibongkar, kondisinya saat ini seperti apa? Selamat siang Vidi dan saudara, memang benar sekali bahwa sebelumnya pada hari Kamis lalu dari pihak KKP sudah melakukan penyegelan dari pagar bambu yang menjuntai sepanjang 30,18 km di perairan Tangerang, Banten. Dan memang hingga saat ini dari KKP pun belum membuka suara terkait siapa pihak yang melakukan hal tersebut. Dan memang diberikan waktu 10 hingga 20 hari untuk pembongkaran dari pihak yang melakukan pemasangan. Hal ini karena memang tidak adanya izin yang dilakukan. Dan selain itu juga bahwa KKP mengatakan bahwa hal tersebut sehingga diharuskan melakukannya pembongkaran oleh pihak pemasang. Dan memang selain itu juga dari KKP mengatakan jika memang hingga nanti 20 hari ke depan tidak ada pembongkaran, maka akan dilakukan pembongkaran. Dan selain itu untuk di pagar laut yang paling ujung yang dimana menjuntai 30,18 km tersebut sudah dipasang spanduk yang dimana bertuliskan segel. Dan memang ini pagar ini menjadikan masyarakat setempat mengatakan resah, walaupun memang sebagian ada yang mengatakan hal ini menjadikan bermanfaat. Vidi. Baik Ariel, ada jaringan nelayan yang mengklaim mereka membangun secara swadaya. Sementara kami juga mendapat informasi ada nelayan yang sebenarnya kesulitan atau merasa keberatan, rugi dengan adanya pagar bambu ini. Informasi yang Anda dapatkan sebenarnya seperti apa? Ya Vidi, benar sekali bahwa memang tepat sekali dari jaringan rakyat Pantura mengatakan bahwa memang pembuatan pagar laut ini merupakan bukan pagar laut, melainkan adanya tanggul laut yang dimana hal ini untuk mencegah darinya ada abrasi yang dihasilkan dari ombak sehingga ombak akan terpecah. Dan memang dari JRP atau Jaringan Rakyat Pantura ini mengatakan dengan adanya bambu-bambu yang menancap pada sepanjang 30,18 km ini berfungsi untuk menahan ombak. Selain itu juga hal ini dapat berfungsi kepada nelayan sekitar yang dimana ini akan menjadi sarang mereka untuk mencari ikan ataupun kerang-kerang yang dimana nantinya akan bisa menempel pada bagian bambu-bambu. Namun hal lain disampaikan kepada nelayan setempat di kampung nelayan, tepatnya Desa Ketapang, di mana sebelumnya saya bertemu dengan para nelayan mengatakan dengan adanya bambu-bambu ini menjadikan mereka untuk melakukan aktivitas melaut ini semakin sulit. Hal tersebut karena memang bambu-bambu ini memiliki kepadatan yang cukup dekat sehingga mereka sulit untuk melakukan akses dengan menggunakan perahu. Selain itu juga mereka mengatakan bahwa jaring-jaring mereka ketika ingin melakukan pencarian ikan pada pesisir pantai ataupun tepi pantai ini akan menjadi sulit dan seringkali terlibat dengan adanya bambu. Dan selain itu juga bahwa nelayan mengatakan bahwa jika malam hari mereka ingin melakukan melaut ataupun mencari ikan, mereka ini cukup khawatir karena ombak yang cukup tinggi dan bambu yang tidak terlihat keberadaannya. Selain itu juga dengan adanya bambu-bambu ini dan kurangnya penerangan lampu sehingga bambu dapat menembus dari kapal dan menyebabkan bocor. Dan hal ini cukup membahayakan bagi para nelayan di Desa Ketapang. Dan mereka merasakan keresahan dan meminta untuk segera dicabut dengan adanya bambu-bambu tersebut, Vidi. Baik Ariel, setelah adanya teguran, apakah kapan nelayan yang mengaku memasang ini akan membongkar pagar laut? Ya Vidi, memang hingga saat ini belum dapat diketahui kapan untuk pembongkarannya, memang karena dari pihak KKP sendiri pun masih menelusuri dan akan memberikan waktu 10 hingga 20 hari. Dan memang sebelumnya dari pihak Jaringan Rakyat Pantura mengatakan hal ini cukup positif untuk mereka dan para nelayan sekitar, yang dimana memang ini untuk mencegah darinya adanya abrasi. Dan sehingga memang hingga saat ini belum dapat diketahui kapankah akan dibongkar dari
pagar-pagar laut ini. Memang ini menimbulkan pro dan kontra bagi para nelayan, baik di Desa Ketapang yang memiliki keresahan karena memang sulitnya akses untuk mereka melakukan melaut, yang dimana mereka harus memutar arah ataupun mencari celah dari jalur yang mereka harus lalui, yang biasanya mereka dapat menembus lurus menuju ke laut ataupun perairan. Namun saat ini mereka harus berputar karena memang banyak jalur yang tertutup oleh dari bambu-bambu, yang dimana memang untuk di Desa Ketapang sendiri bambu tersebut memiliki lapisan-lapisan. Vidi. Ariel Wiranata, terima kasih untuk laporan Anda dari Tangerang, Banten. Saudara, legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert dijadwalkan tiba di tanah air dan tiba hari ini. Menurut rencana, mantan striker Barcelona itu akan diperkenalkan ke publik pada Minggu sore, kendati belum benar-benar datang. Gelombang penolakan dari pendukung timnas kepada sang menir sudah bergemuruh. Informasi selengkapnya, saudara, usai jeda. Kami juga memiliki informasi kebakaran hebat melanda Los Angeles, Amerika Serikat pekan ini. Kediaman sejumlah selebritas yang tinggal di Hollywood Hills terdampak akibat kebakaran yang tercatat jadi kebakaran terbesar dalam 2 dekade. Tercatat 10 orang